Eee, ini kita klik kanan refresh lagi seperti yang sudah kita ketahui bahwa ruang belajar itu, terbagi menjadi 4 ruang belajar, ya. Ada yang disebut dengan sinkron dan asinkronus. Sinkron itu bisa dibagi menjadi 2 ruang, langsung ada sinkron maya, sinkron langsung datang ke kelas seperti itu ya, seperti uh, beberapa ya minggu yang lalu atau minggu yang ini juga mungkin ada yang sit in di kelas gitu ya, ada yang sudah mencoba sit in di kelas dengan berbagai macam pendekatan, mungkin ada yang blended, ada yang hybrid dan lain sebagainya. Kemudian sinkron maya ini kita sekarang sedang sinkron maya, dan ruang belajar yang ketiga keempat itu lingkupnya di asinkronus, itu belajar asinkronus mandiri dan ada ruang belajar asinkronus kolaboratif. Nah ini barangkali yang apa ya istilahnya yang setiap hari kita bangun gitu ya di berbagai macam platform, baik itu di Spada UPI, di Spada Kemdikbud, bahkan di sini juga ada penulis modul di AIS Institute ya, atau mungkin juga ada yang mengikuti kelasnya atau menjadi instruktur di kelas MOC di platform yang lain ya seperti Udemy, Coursera dan lain sebagainya. Nah penguatannya mengapa di asinkronus barangkali Bapak Ibu, karena poinnya kita akan mencoba men-set up sebuah pembelajaran asinkronus learning di Spada ya, di pembelajaran daring. Nah, kira-kira hal atau tren apa atau pola seperti apa yang sekarang ini lagi ngetren gitu Bapak Ibu. Nah, salah satunya barangkali dari best practice yang sudah kita lakukan selama 1 tahun ke belakang itu lagi ngetrennya itu terkait dengan strategi micro learning dalam pembelajaran daring khususnya. Nah, kalau dalam konteks pengembangan konten digital, tentu maksudnya dalam pembelajaran daring itu salah satu kuncinya adalah konten, mungkin maksudnya. Salah satunya adalah pengembangan konten. Nah, konten di sini tentu karena orientasinya ke ranah pembelajaran daring, jadi kita harus mempersiapkan konten digital. Nah, biasanya konten digital itu digunakan di ruang belajar ketiga dan keempat. Kita mungkin sering men-set up atau mengembangkan explainer gitu kayak gitu ya. Misalnya setelah pertemuan sinkron maya virtual, sinkron maya atau sinkron virtual, kemudian kita konfirmasi atau kita berikan semacam penguatan atau bahkan itu menjadi konten utama misalnya di platform yang kita gunakan, baik Squad atau Spada. Di asinkron kolaboratif juga sama, kita selalu men-set up sebuah kegiatan ya, ada diskusi, kemudian mengevaluasi gitu, mengkritisi sesuatu secara berkelompok. Itu juga bisa dilakukan di asinkronus virtual ya, dengan ruang belajar tempat atau asinkron kolaboratif. Nah disinilah letak mengapa kita harus mengembangkan konten digital, karena aktivitas asing juga banyak Bapak Ibu ya, seperti melihat, membaca, mendengar gitu ya, learning object dalam dan begitu pun di asinkronus kolaboratif. Nah, kalau saya amati memang di berbagai macam platform atau di Spada UPI saja, itu jenis konten digital yang paling banyak oleh kita semua, oleh dosen UPI itu adalah paling banyak itu ya mungkin kalau top ranking yang nomor 1 itu adalah video biasanya. Format, ada yang explainer, ada yang animasi dan lain sebagainya. Nah disinilah kita akan mencoba untuk mencari jalan pintas gitu ya, atau shortcut bagaimana sih mengembangkan konten digital untuk ruang belajar ketiga dan ruang belajar keempat. Nah, yang perlu disiapkan Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita bicara tentang pengembangan konten digital, hal yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan learning object. Istilah learning object kalau diterjemahkan mungkin objek belajar
Sebetulnya istilah learning object itu bukan istilah baru ya. Dalam artikelnya Holzin itu disebutkan bahwa learning object sudah dikenalkan tahun 94 gitu. Hanya saja di era 2000-an itu asosiasi teknologi pendidikan dalam konteks internasional itu memberikan semacam peresmian istilah gitu ya. Jadi learning object sudah mulai digunakan di awal-awal tahun 2000-an. Nah, apa itu learning object? Nah, learning object itu menurut Holzin itu adalah objek pembelajaran sebagai entitas gitu ya, baik digital ataupun non digital. Nah, di sini sekarang kita konsep yang digital yang digunakan untuk pembelajaran pendidikan pelatihan. Tentunya ini menjadi bahan yang digunakan, bahan yang disiapkan dan digunakan untuk kepentingan pembelajaran. Konteksnya sekarang adalah pembelajaran daring. Apa saja yang kita bisa lakukan dalam menyiapkan LO gitu ya, menyiapkan learning object. Ada yang disebut dengan, mungkin ini semacam apa ya, semacam langkah yang pernah kita lakukan dulu ya, yang kita lakukan atau best practice-nya. Yang pertama adalah analisa kurikulum. Jadi saya coba langsung loncat ke sini biar gampang. Kita bisa peta learning object ya. Misalnya nih, saya kita balik lagi sini, dalam beberapa pertemuan yang sudah kita set up dalam RPS gitu Bapak Ibu ya, kita memiliki kurang lebih 14 kali pertemuan ya. 15-16 itu middle exam dan 16 yang ya ada middle exam dan ada final exam. Enggak, kurang lebihnya ada 14 pertemuan. Nah, tentu di dalam pertemuan itu kita sudah menentukan topik gitu ya. Ada topik 1 di pertemuan 2, pertemuan 1, 2, 3 misalnya di pertemuan 2 itu 4 topik bisa lebih, bisa banyak, bisa lebih dari 4, bisa lebih dari 3, bisa lebih dari 5 atau bahkan mungkin bisa kurang dari 4 dan lain sebagainya. Itu tergantung dari hasil analisis kurikulum Bapak Ibu sebagai perancang mata kuliah atau pengembang mata kuliah. Nah, Bapak Ibu, ternyata menurut Holzin itu dia di dalam setiap topik itu ada yang disebut dengan objek belajar. Jadi apa sih yang dipelajari dari topik tertentu gitu ya. Misalnya di topik kedua itu LO-nya apa sih gitu ya. Nah, LO ini juga bisa banyak gitu ya. Banyak itu maksudnya ya katakanlah misalnya lebih dari 5, lebih dari 6 gitu ya, atau bahkan bisa sisanya hanya 3, hanya 2, itu tergantung dari kebutuhan analisis kurikulum Bapak yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, kemudian dari learning object tadi itu ada skala yang lebih kecil yang disebut dengan learning point atau objek informasi. Jadi dari LO, misalnya di topik 2 itu ada 4 LO. Misalnya dari LO1, LO2, LO3, LO4. LO2-nya itu misalnya memiliki 4 learning point atau 4 objek informasi. Nah, jadi setiap LO itu pasti memiliki learning point, gitu Bapak Ibu ya. Pasti memiliki learning point. Setiap LO itu pasti memiliki learning point. Nah, yang terakhir itu kita setelah kita memiliki peta learning point atau sudah memiliki kebutuhan objek informasi, maka langkah selanjutnya yang terakhir kita akan menyiapkan atau melakukan analisis kebutuhan media. Jadi learning point yang kedua ini nih, learning point yang pertama ini misalnya dibuat atau dikemas dalam bentuk teks. Kemudian learning point yang kedua itu dibuat dalam bentuk grafis, learning point yang ketiga dibuat dalam bentuk video, 4 animasi dan seterusnya. Itu dilakukan, maksudnya dilakukan oleh Bapak Ibu tentunya berdasarkan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi kalau memang butuhnya itu hanya sesuai dengan kebutuhan dan paling rasional dikembangkannya adalah modul teks, ya silakan dibuatlah modul teks. Tapi misalnya learning point yang ketiga itu paling rasionalnya itu dikembangkan melalui bentuk video, berarti
bentuk video. Mohon maaf Bapak Ibu ada iklan ya. Kemudian ini mungkin langkah yang lebih praktis gitu Bapak Ibu ya, setelah analisis kurikulum tadi, kalau dibuatkan dalam bentuk peta gitu ya, maka kurang lebih petanya akan seperti ini. Ini sampel misalnya saya mengembangkan mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Nah, dalam topik sebutlah itu misalnya topik kedua. Topik kedua misalnya ada topik tentang model pengembangan kurikulum. Nah, setelah kita menentukan topik atau memiliki topik, langkah selanjutnya adalah menurunkannya menjadi learning object atau objek belajar. Apa saja sih objek belajar yang harus dikuasakan pada mahasiswa terkait dengan model pengembangan kurikulum. Nah, saya di sini misalnya menurunkannya menjadi 5 learning object atau 5 objek belajar. Misalnya ada model Tyler, model Berkham gitu ya, model Miller, model CIPP, dan model Taba. Nah, mod yang turunan-turunan ini gitu atau poin-poin learning object ini itu setiap learning object itu memiliki objek informasi atau disebut dengan learning point. Nah, misalnya model Tyler ini menyampaikan konten terkait dengan pengertian dari model Tyler. Kemudian akan menyampaikan terkait dengan karakteristik dari model Tyler, tahapan model Tyler, kemudian nanti asesmennya atau latihannya akan seperti apa untuk mengukur sejauh mana ketuntasan belajarnya. Nah, dari pengertian, karakteristik, tahapan, dan latihan itu yang disebut dengan learning point. Sekali lagi, model learning object-nya X gitu ya, atau model Tyler. Nah, dari setiap learning object, pasti kan Bapak Ibu ya, misalnya kita akan learning object-nya terkait dengan inovasi pembelajaran. Misalnya. Inovasi pembelajaran itu kan pasti nanti kita akan mengkrit pengertian inovasi pembelajaran, gitu ya, karakteristik inovasi pembelajaran, tren inovasi pembelajaran. Nah, itu tuh gitu ya, poin-poin tadi itu tuh disebut dengan learning point. Learning object sudah ada, maka diturunkan menjadi learning point. Nah, langkah selanjutnya terkait dengan pengembangan konten digital, setelah learning point ada, setelah learning point ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kebutuhan media. Nah, kira-kira dari pengertian, misalnya akan menyampaikan konten terkait. Nah, kira-kira kalau jenis materinya atau jenis konten dengan pengertian, enaknya menggunakan media apa nih? Gitu ya. Kalau pengertian kan nanti isinya kurang lebih akan menjelaskan definisi, gitu ya, pendapat para ahli, gitu ya, pendapat siapa dan lain sebagainya. Kira-kira untuk jenis konten seperti ini media yang pas, yang cocok, yang seperti apa? Apakah dalam modul teks? Bisa misalnya gitu ya, sesuai dengan kebutuhan misalnya gitu ya, akan dikembangkan oleh modul teks. Kalau dalam bentuk video bisa nggak? Bisa. Dalam bentuk infografis misalnya bisa nggak? Bisa saja kan gitu ya. Nah, setelah learning point ada, ini paling enak kalau learning point sudah muncul, maka pengembangan konten analisis pengembangan medianya itu lebih mudah akan terlihat. Jadi bayangkan Bapak Ibu, misalnya di sini setiap learning object itu kurang lebih ya, ini hanya ilustrasi saja, bisa bervariasi dari setiap learning object. Kalau di sini kan ilustrasinya sama Bapak Ibu ya. Misalnya ini ada LO-nya ada 5. Kemudian learning point-nya kurang lebih ada 25. Nah, kurang lebih berarti akan ada 25 media gitu ya, atau konten digital. Halo, Pak Gema. Oke, sepertinya koneksi. Ya, lanjut Pak. Udah bagus lagi. Kebutuhan untuk infografisnya berapa? Kebutuhan untuk audionya berapa? Nah, setelah membuat peta seperti ini, Bapak Ibu, mungkin bisa disyarat.
membuat semacam tabel seperti ini gitu ya, atau bisa langsung juga bangga gitu ya, dan lain sebagainya lah gitu. Nah ini adalah tabel gitu ya, terkait dengan learning object yang sudah dilengkapi dengan peta kebutuhan media. Jadi yang tadi nih Bapak Ibu ya, topiknya ini model pengembangan kurikulum. LO-nya misalnya learning object-nya adalah model tabak gitu ya. Ini baru satu LO Bapak Ibu ya. Tadi di ilustrasi ada 5 LO. Jadi dan seterusnya lah ke bawah. Nah, dari LO terkait dengan model tabak, learning point-nya misalnya kan 1, pengertian 2 gitu ya. Ada karakteristik, tahapan dan latihan. Akan mulai concern pada pengembangan medianya atau pengembangan konten digitalnya. Pengertian 1 misalnya akan menggunakan media video. Pengertian 2 misalnya akan menggunakan video juga. Untuk karakteristik misalnya akan menggunakan, tetap pasti menggunakan video juga. Tahapan, infografis, dan misalnya menggunakan mix and match atau quiz gitu ya, atau dalam bentuk quiz. Tapi saya sarankan di sini Bapak Ibu menggunakan aplikasi Spada saja ya, karena di Spada juga ada fasilitas atau ada fitur yang mungkin akan dijelaskan oleh Pak Yana dan Pak Angga. Nah, di mana letak micro learning-nya? Letak micro learning-nya itu kalau dalam konteks pengembangan itu konteksnya itu adalah sudah menentukan media apa nanti yang akan dikemas, videonya gitu ya, tolonglah gitu ya dikemas dalam yang singkat, tidak panjang, tidak memutus perhatian atau tidak memutus konsentrasi yang melihatnya, yang menyimaknya. Siapa itu ya? Student kita, Bapak Ibu ya. Jadi misalnya di sini ada 2 pengertian yang akan disampaikan. Sebetulnya gitu ya, dari learning point pengertian ini itu kan bisa saja menjadi sebuah satu video. Pada akhirnya gitu ya, outputnya bisa saja menjadi satu video. Tapi kalau misalnya dijadikan satu video, misalnya kemungkinan durasinya akan sangat panjang. Ya, durasinya misalnya akan menjadi 6 menit gitu, Pak Ibu. Nah, kalau menggunakan strategi micro learning, dari pengertian itu, gitu, dari learning point pengertian itu, dari 2 atau 3 atau 4 pengertian yang akan disampaikan, setiap pengertian itu dikemas melalui video dengan durasi 3. Jadi nanti pengertian 1 misalnya dari Umar Hamalik misalnya, itu medianya video, keterangannya 3 menit. Pengertian 2 misalnya dari Nasution misalnya, itu bentuknya video juga 3 menit juga. Pengertian 3 dari siapa gitu ya, keterangannya 3 menit juga. Pengertian 4 dan lain sebagainya. Sehingga nanti akan ada beberapa video yang kontennya yang isinya terkait dengan pengertian. Gitu. Jadi balik lagi, sebetulnya bisa saja video tentang pengertian model tabak itu dikemas dalam satu video saja, tapi tadi durasinya panjang. Nah, kenapa harus disegmentasi atau harus dipecah-pecah seperti ini? Karena microlearning itu menganut sistem pembelajaran yang terfragmentasi gitu ya, terkotak-kotak atau terpisah-pisah. Jadi kalau kita ilustrasikan sebuah kue gitu ya, kue ulang tahun lah misalnya gitu Ibu ya. Kalau kue itu langsung dikasih bulatannya semuanya gitu, seutuhnya dikasih semua, itu kan nanti gitu ya, mungkin akan tidak kemakan semua dan lain sebagainya. Sehingga kue itu harusnya sebaiknya ketika akan dikasih ke anak misalnya, dipotong saja gitu Pak Ibu. Jadi dikasih potongan 1. Kemudian ya dikasih lah gitu, potongan kue pertama. Jadi silakan misalnya dinikmati kuenya, kemudian dirasakan kuenya, kemudian nanti ditanya enak gak kuenya, gitu, kurang apa dan lain sebagainya. Ya, kemudian learning point yang selanjutnya nih tentang tahapan, gitu ya. Misalnya tahapan pengembangan kurikulum menggunakan model tabak.
medianya apa nih yang dibutuhkan gitu ya, jenis media yang cocok untuk mengilustrasikan sebuah konten yang menggambarkan sebuah sifat gitu ya, atau sebuah tahapan, sebuah langkah, kira-kira apa nih yang cocok. Nah, misalnya hasil analisis Bapak Ibu semua, oh ini mah cocoknya menggunakan infografis. Ya, bisa saja sebetulnya tahapan itu dikemas dalam bentuk teks gitu ya, atau dalam bentuk audio juga bahkan bisa. Tapi kan gitu ya, mungkin ada semacam pertimbangan dalam menentukan. Nah ini mungkin sesuatu yang perlu diasah juga gitu Bapak Ibu ya. Kalau jelaskan tahapan menggunakan media audio rasa-rasanya kurang efektif. Nah, butuh visualisasi juga karena tahapan yang namanya tahapan pasti ada atau sintaknya gitu ya. Nanti dari satu kemana, dari langkah satu arahnya kemana, langkah dua arahnya kemana, dan sebagainya. Sehingga hasil analisa misalnya lebih cocok digunakan infografis. Learning points latihan. Nah, ini latihan juga termasuk dalam lama ya, sepertinya ada yang aman. Udah Pak, ya baru masuk beliau. Siap. Learning point yang latihan juga termasuk learning point. Jadi assessment itu juga termasuk dalam learning point. Medianya apa yang digunakan? Kebutuhannya ya mediumnya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mengikuti pelatihan kuisis gitu ya, atau di Google juga ada dan sebagainya. Nah itu tentu learning point ini ditujukan untuk mengukur sejauh mana ketuntasan teman-teman mahasiswa dalam mempelajari learning point yang sudah di deliver gitu Bapak Ibu. Bahkan lebih ekstrim lagi, misalnya latihannya itu per latihannya itu per learning point juga gitu maksudnya. Ya, misalnya kalau di sini latihan satu, nah latihannya itu per latihan yang pertama itu untuk pengertian satu. Itu juga bisa dikemas seperti itu. Jadi kita akan melihat sejauh mana nih teman-teman mahasiswa ketuntasan teman-teman mahasiswa dari learning point yang pertama. Bentuknya bisa objektif, misalnya bisa soal objektif, atau misalnya ada treatment yang lain gitu ya, skenario yang lain. Mangga itu terserah dan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, itu kurang lebih Bapak Ibu terkait sebut saja peta learning object. Di dalam mengembangkan konten digital pada pembelajaran daring, maka sebaiknya menggunakan peta learning object. Nanti akan kelihatan kebutuhan dalam hal ini adalah kebutuhan pengembangan modul konten digitalnya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengukur tuh, bisa menghitung lah ya, bisa menghitung nanti medianya akan ada berapa gitu ya selama satu semester ke depan. Video kah yang paling banyak, atau video ada berapa, infografis ada berapa, dan lain sebagainya. Di tahun 2019 kalau tidak salah ya, saya dengan Bu Laksmi, dengan Pak Dadi juga di sini ada Pak Dadi, mengembangkan learning object gitu ya, mengembangkan konten digital, program mata kuliah, kurikulum, dan pembelajaran. Itu setelah dibuatkan peta learning object-nya dan diturunkan ke media, itu kurang lebih ada sekitar 190-an media yang akan dikembangkan dan sudah dikembangkan. Hampir 200, hampir menyentuh 200. Dan yang paling banyak itu memang video explainer. Saya takutnya jadi gini banyak gitunya kebutuhan pengembangan konten digital untuk satu mata kuliah dalam satu semester. Nah, sebetulnya Bapak Ibu kalau kita kembali ke prinsip pengembangan media, gitu ya, pengembangan konten digital, tidak semuanya. Jadi maksudnya begini, pengembangan media itu kan ada yang by design, gitu ya, jadi dibuat sendiri ya, seperti properti misalnya, ditentukan kalau jenis videonya, jenis medianya itu video, ya syuting sendiri gitu ya, kemudian menjelaskan sendiri, talentnya sendiri, dan lain sebagainya. Aset digitalnya sendiri, dan lain sebagainya. Itu dibuat secara mandiri, secara sendiri loh, atau menggunakan baik sendiri maupun dengan tim.
Atau juga bisa menggunakan prinsip yang kedua yang disebut dengan prinsip by utilize. Jadi Bapak itu bisa memanfaatkan video-video yang relevan dengan learning point tadi. Makanya mungkin kenapa sekarang kita akrab dengan YouTube gitu ya. Jadi mencari video-video apa nih yang misalnya relevan dengan karakteristik dari model tabel. Cari karena kalau memproduksi media mungkin terlalu ya katakanlah berat lah misalnya. Tapi ya keniscayaannya ya itu gitu ya kalau ingin menyiapkan konten digital untuk asynchronous learning ya resikonya Bapak Ibu juga harus mau tidak mau mengembangkan media gitu. Nah, apa saja sih media yang sekarang sedang ngetrend gitu Bapak Ibu ya atau yang banyak digunakan? Tadi malam mungkin ya, tadi malam saya mencoba membaca sebuah artikel gitu ya terkait dengan MOOC, ternyata sekelas atau Udemy lah, Udemy itu apa media belajar yang paling banyaknya itu adalah video gitu. edX itu salah satu platform MOOC itu dia sudah menyediakan sekitar 6,9 video explainer dalam platformnya. Jadi sangat banyak sekali Bapak Ibu ya. Apa saja yang bisa dimanfaatkan atau yang bisa digunakan atau yang bisa pertama ya bahan teks, modul teks gitu ya. Dalam konteks microlearning, bahan teks ini atau modul teks ini juga jangan banyak-banyak Bapak Ibu ya, jangan berlembar-lembar lah. Cukup gitu kalau bahasa padekan itu handout ya. Handout itu cukup 5 lembar gitu ya. 5 lembar juga sudah termasuk banyak. 5 lembar itu sudah termasuk dengan petunjuk ya, sudah termasuk dengan sudah termasuk identitas handout-nya, sudah termasuk dengan daftar isi dan lain sebagainya. Yang kedua infografis. Nah ini mungkin konten jenis ini sekarang menjadi favorit ya di platform tertentu, terutama di sosial media. Kemudian video ini tadi yang seperti kita bincangkan, ini adalah salah satu jenis media yang sekarang paling banyak digunakan. Sehingga banyak muncul aplikasi-aplikasi yang menawarkan betapa praktisnya membuat planner gitu Bapak Ibu. Kemudian ada audio. Nah, ini juga saya pikir bisa digunakan juga gitu ya untuk untuk set up pembelajaran asinkronus di Spada dan kita saya menggunakan istilah cukup itu ingin mengilustrasikan pengembangannya mudah gitu Bapak Ibu ya. Kita rekam misalnya di WhatsApp Voice gitu ya atau menggunakan aplikasi tertentu kemudian kita unggah misalnya di Spotify gitu ya atau langsung di Spada asalkan size-nya tidak terlalu besar dan lain sebagainya. Nah, animasi ini sebetulnya termasuk dalam jenis video tapi genre-nya mungkin ya yang agak-agak berbeda karena di dalamnya itu talentnya itu dalam bentuk animasi atau kontennya dalam bentuk animasi. Mungkin Bapak Ibu mengenal ada Powtoon gitu ya, ada Animaker dan lain sebagainya. Ini termasuk agak kompleks juga sih kalau animasi gitu ya. Kalau mengembangkan animasi mungkin saya pikir dari satu LP misalnya dari satu LO cukup satu saja gitu. Sisanya misalnya video explainer. Nah ini yang ekstrim lah gitu Bapak Ibu ya, ini yang teknologi yang harus memiliki kemampuan teknologi, infrastruktur dan lainnya yang tapi ya ini ya wajib kita jajaki juga gitu ya. Nah Bapak Ibu saya akan mengantarkan sebuah shortcut gitu Bapak Ibu ya, shortcut mengembangkan konten menggunakan dua aplikasi ini. Orientasinya di IS Institute, kemudian di Spada Dikti, di Spada UPI, di Spot gitu ya. Ini yang paling apa istilahnya yang paling dibuat dengan durasi waktu yang belum menyita banyak waktu.
termasuknya dalam kategori yang tidak profesional mungkin ya. Karena kalau profesional mungkin Prof. Dasin juga mengalami dinamika tersendiri ya. Kalau kita harus menghadirkan kameramen, editor, dan lain sebagainya. Nah, saya mencoba mengklik kanan di Pinterest bahwa ada 2 aplikasi yang saat ini fitur-fiturnya itu atau di dalam aplikasi ini tersedia banyak fitur yang bisa memudahkan kita dalam mengembangkan konten digital. Yang pertama adalah PowerPoint. Saya yakin PPT itu menjadi slide PowerPoint konten mungkin ya di lingkungan kita. Setiap pengajar, dosen, guru atau apapun itu profesinya, ketika akan mendeliver sesuatu, pasti media visualnya itu kalau bahan PPT mah pasti ada. Gitu. Poinnya adalah bahan PPT pasti ada. Nah sekarang misalnya untuk asinkronus gitu ya, untuk pembelajaran mandiri, barangkali kan kita berpikir gitu ya, gimana caranya supaya bahan PPT tadi itu ada narasinya dari kita kan gitu, ada penjelasannya dari kita. Ya, kita bisa menggunakan PowerPoint. Saya akan coba ilustrasikan Bapak Ibu. Oke, sebentar saya siapkan dulu. Nah ini misalnya saya akan membuat video explainer menggunakan PowerPoint. Nah, ceritanya kita sepakat bahwa kita punya bank PowerPoint gitu ya dalam materi kuliah. Menggunakan PowerPoint versi 2019. Oke. Nah, saya off dulu ya camnya karena bentrok jadi sebagai titik fokus gitu ya, titik fokus atau memantapkan titik fokus penikmat atau penyimak video kita nanti. Kalau sudah ya tinggal di stop saja gitu ya. Oke, tinggal di stop. Oke, nanti videonya Bapak Ibu itu akan muncul di sebelah kanan bawah slide kita. Jadi kalau ingin menjadi sebuah video explainer, kita tinggal mengekspornya saja dalam bentuk MP4. Klik file sama seperti penyimpanan, save as, atau kalau mau save as saja gitu ya, save as. Belum share screen Pak. Save as, kemudian save as type-nya nanti tinggal kita atur saja. Misalnya kalau video, stylenya menggunakan MP4 video ya. Tinggal di save, nanti berubah akan menjadi settingan video. Kalau mau ingin lebih cepat, di sini ada fitur export gitu ya. Di sini ada create video, nah nanti tinggal diatur juga. Tahunya bisa mengatur kualitas video kita nanti yang akan mau di export itu mau HD gitu ya. SD dengan 1080 pixel maksudnya, atau mau SD yang mau menggunakan yang standar, atau mau full HD juga enggak. Berarti tergantung nanti semakin bagus gitu ya, maka nanti size-nya juga akan semakin besar gitu. Kalau standar untuk di layar lah, saya pikir SD yang 720 pixel juga cukup lah Bapak Ibu gitu ya. Paling nanti kalau untuk diunggah di YouTube ya, untuk meminimalisir jumlah file yang besar, saya pikir ya 20 cukup lah, tidak pecah-pecah banget, tapi memang tidak tajam-tajam banget. Kalau ingin lebih tajam ya pakai yang Full HD, nanti akan lebih bagus hasil. Tapi resikonya filenya akan menjadi besar. Itu yang pertama. Ada nggak di PowerPoint yang selain 2019 ke bawah? 2016 tidak ada fitur ini, 2010 juga tidak, 2003 apalagi Bapak Ibu ya. Jadi
kalau misalnya PowerPoint-nya masih PowerPoint yang versi lama, sebaiknya diganti dulu, di-upgrade dulu gitu ya, PowerPoint-nya menjadi PowerPoint 2019 ke atas. 2019, 2021 itu sudah ada fitur recording video gitu. Jadi gampang sekali Bapak Ibu ya membuat video explainer menggunakan aplikasi PowerPoint. Nah, tapi pendekatannya dengan apalagi menggunakan pendekatan micro learning atau strategi micro learning. Jadi Bapak Ibu misalnya buat video explainer 3 slide saja misalnya gitu ya, 3 slide, per slide-nya 1 menit, slide kedua 2 menit, slide ketiga 3 menit. Tapi dengan standar isi video pembelajaran ya, ada pendahuluan gitu ya, ada isi, kemudian nanti ada penutup. Jadi tidak langsung menjelaskan kontennya langsung gitu, tapi sebaiknya ada apresiasi dulu, ada motivasi dulu, semangat gitu ya, menyampaikan motivasi kepada mahasiswa dan lain sebagainya. Nah, aplikasi yang kedua Bapak Ibu, selain PowerPoint, kita juga bisa memanfaatkan aplikasi Canva. Gitu. Sebentar, saya share screen dulu. Membuat video explainer di Canva. Saya pikir ini aplikasi yang beberapa hari ke belakang saya membuat angket dan menyebarnya di teman-teman mahasiswa. Salah satu isinya itu ada pertanyaan aplikasi yang banyak digunakan saat ini gitu ya oleh mereka, dan Canva menjadi salah satu aplikasi yang top ranking lah yang mereka mention, yang mereka sebutkan kepentingannya untuk mereka presentasi terutama. Jadi sekarang teman-teman mahasiswa itu kalau presentasi di kelas saya itu banyak yang menggunakan Canva. Nah, di sini Bapak Ibu saya sarankan untuk membuat topik atau video presentasi gitu ya. Untuk browsernya disarankan oleh Canva, bukan saya yang menyarankan, Canva menyarankan Bapak Ibu menggunakan Google Chrome atau menggunakan Chrome. Gitu. Nah, di sini ada banyak fitur, ada banyak menu lah, ada banyak menu ya. Ada menu presentasi, ada menu sosial media, ada menu video gitu ya. Kita di sini bisa buat infografis, bisa buat poster, bisa buat presentasi, slide PPT, kemudian ini yang yang paling yang paling menguntungkan membuat video explainer adalah yang fitur talking presentation. Itu ada di menu presentasi Bapak Ibu, di presentation. Silakan klik menu talking presentation. Oke, kita tunggu beberapa. Nah, ini web-based, aplikasi berbasis website, jadi tergantung dengan kualitas jaringan kita, ya. Kemudian tampilannya kurang lebih begini. Kalau kita langsung mau function membuat talking presentation, di sebelah ujung kanan atas itu ada present and record. Kita klik bagian ini. Ini masih tersedia dalam bentuk versi beta, tapi saya pikir baguslah gitu Bapak Ibu ya, cukup gitu. Kita sebentar ya, saya pilih dulu template lah. Saya menggunakan template ini. Nah ini, kemudian klik present and record. Tutup dulu videonya. Kemudian klik go to recording studio. Nah ini sekali lagi akan mengandalkan tools atau device yang ada di laptop kita. Front kamera auto aktif gitu ya, mikrofon juga akan auto aktif. Begini kurang lebih nanti tampilannya kalau akan memulai membuat talking presentation. Bar yang maju mundur itu tanda audio kita sudah aktif dan sudah bisa digunakan. Kalau sudah normal seperti ini, tidak ada masalah, berarti kita tinggal mengklik saja start recording. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, secara otomatis Canva akan menyimpan frame video kita itu di sebelah kiri bawah. Di kiri atas itu ada hitungan durasi, kemudian
hampir ke sebelah kanan atas itu ada menu stop gitu ya, and pause ada di sebelah sini. Kemudian di sini nih yang mungkin uh, akan sangat membantu kita gitu ya ketika menyiapkan narasinya apa, atau paling tidak ya jadi naskah alami lah gitu kayak ini ya. Gitu. Kalau sudah selesai gitu ya, kalau mau jeda dulu ya tinggal diklik pause. Kalau sudah selesai kita tinggal klik end recording. Kita selesaikan saja, klik end recording. Oke. Canva sedang mengupload rekaman kita dan diolah di sistem mereka. Jadi pengolahannya langsung atau renderingnya langsung di aplikasi Canva. Ya, ini kalau sudah selesai, ada kalau nggak mau gitu ya, kalau gagal ya tinggal klik discard gitu ya. Kemudian save and exit, ada fitur download. Di sini saya langsung ke download saja. Download. Ya. Canva sedang mengirimkan filenya ke komputer kita. Sekali lagi ini tergantung dengan kualitas jaringan kita. Saya ditunggu. Oke, sebentar, saya stop dulu. Oke, mohon maaf agak lama. Oke, just sambil ngopi dulu Bapak Ibu ya, sambil menunggu hasil renderan dari Canva. Jadi semakin banyak durasinya, itu juga akan berpengaruh pada proses rendering. Jadi kenapa ya udah bikin aja video yang singkat gitu Bapak Ibu ya, bikin aja video yang cepat banyak yang menonton. Kasihan juga kan yang mahasiswa kalau menyimak penjelasan kita dengan durasi 30 menit, 40 menit. Ya mungkin bagi kita, itu penting karena padat informasi, padat materi harus disampaikan dalam durasi yang memang seperti itu. Tapi ya kita harus melihat juga gitu ya keterbatasan memori, keterbatasan konsentrasi dan lain sebagainya. Sehingga nanti kita akan lebih bijak dalam mengembangkan sebuah video explainer khususnya.